Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngebayangin masa depan dunia penerbangan? Hari ini, kita bakal kupas tuntas gimana para insinyur top dunia lagi balapan untuk merubah total konsep jarak dan waktu. Siap-siap, karena ini bakal seru banget. Oke, kita langsung mulai aja. Coba lihat angka ini. 2. Kelihatannya biasa aja kan? Tapi angka ini mewakili sebuah kenyataan yang benar-benar bikin merinding. 2 jam. Ya, Anda nggak salah dengar. Dalam waktu dekat, terbang dari Beijing ke New York yang notabene membelah bumi cuma bakal makan waktu 2 jam doang. Terus, siapa sih yang bakal bawa kita ke era gila ini? Nah, 2 dekade setelah pesawat legendaris Concorde pensiun, ada satu terobosan besar. Perusahaan asal Tiongkok bernama Space Transportation baru aja sukses menguji prototip mereka, Yunsing, di tanggal 26 Oktober kemarin. Dan yang paling mengejutkan, mereka berani klaim kalau pesawat ini bisa melaju 2 kali lipat lebih cepat dari Concorde. Spesifikasinya juga nggak main-main. Kita ngomongin kecepatan sampai Mach 4 dan kemampuan terbang di ketinggian lebih dari 20.000 meter. Belum lagi, pesawat ini dirancang buat lepas landas dan mendarat secara vertikal. Tapi ada satu fitur kunci nih, mereka punya rasio daya angkat tarik yang tinggi. Gampangnya, desain aerodinamis ini bikin pesawat tetap stabil di udara tipis pada ketinggian ekstrim. Jadi, super irit bahan bakar. Hasilnya, terbang antar benua nggak cuma secepat kilat, tapi juga lebih ekonomis dan nyaman. Nah, yang bikin makin penasaran itu lini masa mereka. Agresif banget. Setelah nguji aerodinamika dan pelindung panas di bulan Oktober kemarin, mereka langsung tancap gas ke uji teknologi mesin di November 2024. Puncaknya, mereka berani pasang target komersial skala penuh di tahun 2027. Bayanin, 2027. Tinggal hitungan tahun dari sekarang, jet penumpang hipersonik ini ditargetkan udah siap dipakai secara global. Kalau kita lihat profil perusahaannya secara objektif, ekspansi Space Transportation ini emang patut diacungi jempol. Baru berdiri tahun 2018 di Sichuan, tapi pertumbuhannya super pesat. Mereka udah punya pusat riset dan manufaktur di Beijing, Xi'an, dan Anhui. Jaringan kolaborasinya juga luas banget, melibatkan militer, lembaga riset, sampai universitas di Tiongkok. Jelas banget kalau mereka punya 2 fokus utama, ngembangin wisata luar angkasa suborbital, sekaligus mendominasi transportasi hipersonik global. Bagian 1. Era keemasan supersonik. Nah, biar kita bisa benar-benar paham betapa besarnya tantangan untuk mencapai target 2027 tadi, kita harus flashback sedikit ke sejarah era keemasan penerbangan berkecepatan tinggi di masa lalu. Kalau tadi kita bahas angka 2, sekarang coba perhatikan angka 3,5. Dulu, penerbangan subsonik biasa untuk melintasi Samudra Atlantik butuh waktu sekitar 8 jam. Tapi, Concorde berhasil pangkas waktu itu habis-habisan. Dari London ke New York, cuma butuh waktu kurang lebih 3,5 jam aja. Concorde ini benar-benar keajaiban teknik pada masanya. Pesawat ikonik hasil kolaborasi pendahulu BAE Systems dan Aerospatiale, yang sekarang jadi bagian dari Airbus, ini beroperasi dari tahun 1976 sampai 2003. Ditenagai 4 mesin turbojet raksasa, dia bisa berlayar dengan anggun sampai kecepatan Mach 2 di ketinggian 60.000 kaki. Rekam jejaknya juga luar biasa masif, berhasil ngangkut lebih dari 2,5 juta penumpang dalam hampir 50.000 penerbangan. Tapi ada satu cerita sejarah yang buat saya pribadi benar-benar mind-blowing. Di bulan November 1986, sebuah Concorde milik British Airways nekat terbang mengelilingi dunia. Jarak yang ditempuh itu lebih dari 28.000 mil, dan tebak berapa lama waktu yang dibutuhkan? 29 jam 59 menit. Prestasi luar biasa ini benar-benar jadi simbol puncak kejayaan mutlak dari era supersonik saat itu. Walaupun begitu, ingat, Concorde ini nggak lari sendirian di perlombaan Perang Dingin. Kenyataannya, Uni Soviet nyolong start duluan. Pesawat Tupolev Tu-144 buatan Soviet mencetak sejarah sebagai pesawat komersial supersonik pertama yang terbang di bulan Desember 1968, 2 bulan mendahului Concorde. Di sisi lain, Amerika Serikat malah mundur lebih awal di tahun 1971, setelah Kongres nyetop dana buat proyek jet Boeing. Sayangnya, persaingan sengit ini juga diwarnai tragedi jatuhnya Tu-144 di Paris tahun 1973, jauh sebelum Concorde akhirnya pensiun di tahun 2003. Nasib 2 rival ini ternyata beda jauh ya. Concorde sukses besar dan dikenang sebagai ikon penerbangan komersial elit, biarpun ongkos operasionalnya selangit. Nah, kalau Tu-144, meski karir komersial penumpangnya tamat pasca kecelakaan, pesawat ini justru ngebuka jalan baru. Tu-144 tetap beroperasi jadi pesawat kargo yang tangguh, bantu pelatihan luar angkasa Soviet, bahkan sempat dipakai buat riset teknologi tinggi sama NASA sampai tahun 1983.
Ada satu fakta yang menurut saya menarik banget nih. Bayangin, Anda lagi saingan sengit di tengah Perang Dingin. Tapi waktu Presiden Prancis Georges Pompidou ngelihat Tu-144 debut di Paris Air Show 1971, beliau buang jauh-jauh ego geopolitiknya dan terang-terangan nyebut pesawat itu sebagai pesawat yang sangat indah. Hebatnya lagi, para insinyur pembuat Concorde pun secara fair ngakuin kalau pesawat buatan Soviet itu ternyata lebih senyap dan bersih dari buatan mereka sendiri. Keajaiban teknik ternyata bisa bikin orang bersatu sejenak. Tentu aja, masa-masa indah itu nggak bertahan selamanya. Di titik ini, cerita kita jadi sedikit lebih suram. Era pertama supersonik akhirnya harus runtuh karena beberapa rintangan krusial. Secara ekonomi, biaya operasionalnya benar-benar mencekik. Dan pemerintah udah nggak mau lagi ngasih subsidi. Dari segi keselamatan, kecelakaan tragis di tahun 1973 dan 2000 bikin kepercayaan publik anjlok. Terus ada masalah lingkungan. Ledakan suara atau sonic boom yang memekakan telinga bikin munculnya larangan terbang ketat di atas daratan. Nah, inilah tantangan-tantangan utama yang wajib dipecahkan sama insinyur masa kini. Bagian 2. Kebangkitan supersonik barat. Tapi tenang, semangatnya belum mati. Di abad ke-21 ini, kita menyaksikan kebangkitan kembali yang luar biasa dari pemain-pemain di barat. Di Amerika Serikat, ada satu perusahaan yang lagi jadi ujung tombak pergerakan ini, Boom Supersonic. Mereka terang-terangan pengen ngebangun lagi warisan kejayaan Concorde. Pesawat andalan mereka yang dikasih nama Overture ini difokuskan khusus buat penerbangan komersial transatlantik. Target mereka bisa beroperasi di tahun 2029. Dan progres mereka ini kenceng banget loh. Baru aja di bulan Juli 2024 kemarin, prototipe Boom XB-1 sukses merampungkan penerbangan perdananya. Malahan, otoritas penerbangan AS alias FAA udah ngasih izin khusus buat Boom untuk benar-benar nembus batas kecepatan suara di koridor supersonic Black Mountain. Di seberang lautan dari Inggris, perusahaan Reaction Engines juga lagi ngebut ngembangin teknologi mesin ultra efisien mereka. Intinya, baik AS maupun Inggris lagi mati-matian ngedorong batasan penerbangan komersial berkecepatan tinggi ini sampai titik maksimal. Jadi ini kesimpulan yang pengen saya titipin ke Anda semua. Dengan semua lompatan teknologi yang ada, mulai dari Tiongkok dengan target tahun 2027-nya yang super ambisius, sampai inovasi kencang dari AS dan Inggris, kita ini benar-benar lagi berdiri di depan pintu gerbang era yang baru. Saat penerbangan supersonik dan hipersonik sukses merevolusi jarak dan waktu, cuma dalam rentang 5 tahun ke depan, coba deh pikirin, bakal seberubah apa dunia Anda? Apa yang bakal Anda lakuin kalau ujung dunia bisa dijangkau cuma dalam waktu kurang dari durasi Anda nonton satu film? Tetaplah penasaran ya. Terima kasih udah gabung bareng saya di sesi bedah materi yang luar biasa ini, dan sampai jumpa.